شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan ini akan mendapatkan celaka. Maka dia harus mengganti, mengqadha puasanya dan harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama adalah membebaskan budak. Apabila tidak ada budak, maka yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Artinya, sewaktu dikatakan puasa 2 bulan berturut-turut, apabila di tengahnya bolong, maka harus diulang lagi. Udah 1,5 bulan puasa. Kemudian hari ke-46 misalnya. 1,5 bulan bolong. Maka ini harus diulang lagi dari awal. Dikarenakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 2 bulan berturut-turut. Kecuali apabila ada sebab syar'i. Contoh misalnya dia datang haid. Maka ini diperbolehkan untuk dilanjutkan kata para ulama. Ataupun misalnya nifas. Ataupun ada hari yang di sana memang tidak diperbolehkan puasa. Hari Id misalnya. Maka selesai Id puasanya dilanjutkan. Dan ini tidak mengapa. Kemudian apabila dia tidak sanggup juga, maka memberi makan 60 orang miskin. Yang mana setiap orang diberi setengah sok, Atau bisa juga dikasih makan pada setiap harinya siang. Selanjutnya para ulama khilaf tentang apabila sepasang suami dan istri melakukan hubungan pada waktu siang hari bulan Ramadan, maka apakah yang membayar kafarah ini hanya suaminya saja, ataukah keduanya yang harus membayar kafarah? Dikarenakan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan untuk membayar hanyalah suaminya saja. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang harus membayar kafarah adalah keduanya, suami dan istri. Adapun dalam hadis ini, kenapa yang dijelaskan hanya kafarah untuk suaminya saja? Dikarenakan yang datang dan untuk bertanya, yang datang dan bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanyalah suaminya saja. Sehingga keluarlah hukum hanya untuk suaminya. Sedangkan istrinya tidak ikut mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, berkata muallif di sini rahimahullahu taala anhu, lalu bagaimana keadaannya apabila seseorang yang melakukan hubungan suami istri dikarenakan terpaksa atau lupa atau karena jahil? Apakah mereka ini juga dikenakan kafarah, ataukah mereka harus mengqadha puasanya? Maka yang seperti ini, apabila seorang melakukan jima dikarenakan terpaksa, lupa ataupun jahil, maka dia tidak perlu untuk mengqadha puasanya dan tidak perlu membayar kafarah. Artinya puasanya bisa dilanjutkan. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam riwayat Hakim, man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Barang siapa yang dia berbuka puasa
pada bulan Ramadan nasiyan dikarenakan lupa, maka tidak ada qada baginya dan juga tidak ada kafarah. Artinya, seseorang yang dia melakukan hubungan suami istri dikarenakan lupa, maka ini disamakan dengan seseorang yang lupa kemudian dia makan. Walaupun kemungkinan lupa ini kecil. Kemungkinan lupa sepasang suami dan istri sehingga dia melakukan hubungan badan, ini kemungkinannya kecil. Tidak sebesar kemungkinan seorang yang lupa kemudian dia makan ataupun minum. Orang yang lupa makan ataupun kemudian dia minum, ini sering terjadi. Maka seorang yang dia jima karena lupa, kalau seandainya benar lupa, maka tidak perlu mengqadha dan tidak perlu membayar kafarah, dan dia bisa melanjutkan kembali puasanya. Kemudian yang kedua adalah apabila seseorang jima karena terpaksa. Walaupun sebagian ulama mengingkari adanya jima karena terpaksa ini. Kenapa hal ini dikarenakan? Mereka beranggapan bahwasanya orang tersebut juga akan menikmatinya. Sebagaimana seseorang yang makan ayam misalnya, maka sebagai manusia dia pasti akan menikmati lezatnya ayam tersebut walaupun dia dipaksa untuk makan. Antum makan enggak ayam itu? Ya, makan enggak? Dipaksa ini untuk makan. Ya udahlah, ana makan. Merasakan enggak nikmatnya? Merasakan. Kenapa? Karena manusia. Karena manusia masih merasakan kenikmatan tersebut. Namun yang lainnya, ya, ulama yang lainnya, mereka katakan bahwasanya paksaan tersebut ada, ya, dan yang namanya paksaan ini terjadi di awal. Misal seseorang yang dipaksa tadi makan ayam, antum makan ndak ayam ini? Kalau antum ndak makan, anda tembak. Antum dibunuh. Kalau ndak makan, anda tembak antum, anda bunuh antum. Maka ini paksaan. Ya, inilah hakikat paksaan tersebut. Walaupun sewaktu dia konsumsi ayam itu, dia merasakan lezatnya ayam tersebut, tapi tetap ini dihukumi sebagai paksaan. Dan yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, maka tidak membatalkan puasanya. Seandainya dia dipaksa untuk makan atau dipaksa untuk berjima, maka dia tidak perlu membayar kafarah dan tidak perlu mengqadha dan bisa untuk melanjutkan kembali puasanya. Kemudian yang ketiga adalah apabila dia jima dikarenakan jahil, dikarenakan kebodohan, maka ini pun ya tidak membatalkan puasa. Sebagaimana misalnya ada orang yang baru masuk Islam, suami istri baru masuk Islam. Masuk Islamnya 29 Sya'ban misalnya. Belum sempat belajar fikih puasa. Karena kenapa? Baru masuk Islam. Ya. Dia taunya puasa ndak makan, ndak minum. Ya, siang hari dia berhubungan badan. Kemudian, apakah hubungan badan seperti ini membatalkan puasanya? Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena jahil. Karena kebodohan. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون